Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Atik? Waalaikumsalam Pak Cecep. Alhamdulillah kabar baik. Iya Bu Atik. Hari ini kayaknya kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab ya Bu Atik ya. Boleh, silakan Pak Cecep, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Atik menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin didiskusikan atau kita fokuskan Bu Atik? Sejujurnya sih Pak, saya sedikit merasa sedih nih Pak dan bingung. Saya sedang mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan minat belajar murid saya pada pelajaran bahasa Inggris. Oh, begitu ya Bu. Tentu ya, saya juga menghargai kejujuran dari Bu Atik. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi kita bersama ya Bu ya. Siap Hal-hal Pak. yang khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini tuh apa sih Bu? Ada Pak Cepi. Tapi mungkin nanti di akhir sesi aja ya Pak kita diskusikan lagi. Oh, oke. Kalau seperti itu ya Bu Atik ya. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja Bu Atik ya. Siap-siap Pak. Silakan Pak. Iya, ini Bu Atik, kira-kira tujuan yang ingin Bu Atik capai dari sesi coaching ini apa itu Bu Atik? Eh Sebenarnya sesi coaching ini saya sangat berharap dengan saya coaching dengan Pak Cecep, saya mendapatkan gambaran bahwa permasalahan minat belajar anak saya di mata pelajaran bahasa Inggris ini, sehingga saya ada solusi untuk anak-anak saya, Pak. Oh, seperti itu ya Bu Atik ya. Baik, baik. Kira-kira definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Akhir tujuan akhir yang saya inginkan dengan kita teknik coaching ini, saya berharap nih Pak bahwa uh, minat belajar anak-anak saya di mata pelajaran bahasa Inggris ini dapat meningkat sehingga mempengaruhi hasil belajarnya yang maksimal gitu Pak. Oh, iya. Bagus sih Bu ya kalau seperti itu ya. Untuk ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini seperti itu. Suaranya hilang Pak. Kemudian ya, kemudian untuk menciptakan pembelajaran dengan yang tadi Ibu sampaikan ya, Bu, ya? Ya, oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya, Bu. Pak Ya, Cepi kira-kira yang hilang. membuat ya, kenapa Bu Atik? Ya, yang Pak membuat Cep. Ibu ya, yang membuat Ibu Hmm. merasa kesulitan dalam meningkatkan minat belajar bahasa Inggris, apa itu, Bu? Ya, Ibu silakan Bu Atik. Pak Cepi punten, Ya. suaranya hilang-hilang. Punten diulang lagi Pak Cepi. Ya, siap Bu Atik ya. Suara Bu Atik jelas di saya. Suara saya jelas nggak di Bu Atik? Jelas-jelas. Ya. Ya. Eh, Coba ceritakan lebih lanjut lagi Bu Atik. Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat minat belajar murid Ibu yang tadi ke bahasa Inggris kayaknya menurun gitu, Bu? Iya. Jadi gini Pak Cepi, memang kan di kelas saya ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya kan saya ngajar di kelas 6 ya Pak Cepi ya. Memang Ya. kendalanya mereka menganggap pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran sulit, bukan tersulit ya, pelajaran salah satu pelajaran yang sulit setelah matematika nih. Kemarin saya sedikit mengadakan pooling di kelas, mata pelajaran apa yang membuat mereka sulit. Nah, itu pertama adalah matematika, yang kedua bahasa Inggris. Nah, saya akhirnya mengadakan diskusi gitu Iya, Pak iya, iya. Cepi. Oh, Mm-mm. sesi.
ini sekali ya Bu ya, sedih gitu saya mendengarnya Bu ya, dan juga bingung Oh, ini ya Bu ya. oh, Jadi iya, apa jadi yang harus saya heeh. lakukan nih Bu agar minat belajar bahasa Inggris pada murid Ibu menjadi lebih baik lagi kira-kira nih Bu? Nah, ini nih Pak Cepi yang sedang saya cari gitu ya dari hasil polling yang kemarin itu saya coba tanya-tanya gitu, tanya-tanya beberapa anak yang memang termasuk yang memang dia menganggap bahasa Inggris sulit. Saya tanya kesulitannya apa gitu, saya diskusi. Mereka tuh kebanyakan bilang bahwa satu, tulisan bahasa Inggris itu bagi mereka adalah sulit untuk diingat. Yang Oh kedua, seperti itu ya Bu. Ya. yang kedua itu tulisan sama ucapannya beda katanya Pak Cepi. Jadi bagi mereka Iya. sulit Hmm. gitu. Iya, biasanya kan Bu ya, kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris itu kan ada berbagai macam metode Bu ya, seperti menyanyi, menonton gitu, seperti itu Bu, supaya membuat murid itu jadi minat ke bahasa Inggris Bu. Apakah sudah dilaksanakan Bu? Nah, itu Pak Cepi setelah saya mendata ya. Setelah Iya, itu saya juga coba menggali sebenarnya belajar bahasa Inggris apa sih yang bikin kalian menyenangkan? Akhirnya mereka ada beberapa yang ngasih jawaban, Pak. Coba Bu Ati kita dengan bernyanyi gitu. oh Terus seperti dengan itu ya. menonton video seperti itu. Ya, Terus juga mereka juga bilang itu Bu bisa juga dengan games kata dari gambar terus menjadi tulisan bahasa Inggris atau dengan huruf-hurufnya seperti itu. oh Itu sih seperti itu Pak Bu. dan Ya, ya. seperti itu. Terus bagaimana Itu itu Bu? ya. Bagaimana untuk murid-muridnya? Sudah ada minat lagi Bu ke bahasa Inggris setelah Ibu menerapkan dengan metode pembelajaran seperti itu? Ya, saya sudah baru 2 minggu ini sih Pak ya, karena kan kalau Iya, pelajaran mapel itu kan seminggu sekali ya Pak Cepi ya. Kita pertemuannya iya, cuma 1 kali seminggu, sudah gitu durasinya cuma 2 kali 2 JP gitu. Jadi oh, saya lihat sudah 2 kali pertemuan, ya ada sedikit perubahan Pak Cepi. Jadi dari anak yang oh, tadinya tidak bersemangat ketika saya coba mengawalinya dengan ice breaking dengan lagu bahasa Inggris gitu kan kayak iya, good bagus Bu itu. morning gitu kayak Iya, sapaan itu mereka jadinya secara tidak langsung bernyanyi ya sambil menghafal sambil menyebutkannya Pak Cepi ya gitu iya, dengan siap. kata-kata Bagus itu Bu. Iya, vocabnya. iya. Baik Bu ya, itu udah bagus Bu ya yang udah Ibu terapkan ya. Kita ke rencana aksi ya Bu ya. Untuk Boleh. selanjutnya ya. Ya untuk selanjutnya Ibu mencapai tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu inginkan tuh seperti apa ya Bu? Iya, jadi yang saya inginkan nih Pak Cepi dari metode atau media yang saya gunakan lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih menyenangkan. Saya berharap dengan meningkatnya minat belajar mereka pada bahasa Inggris juga mempengaruhi dengan hasil belajarnya Pak Cepi. Gitu. Oh iya, Diharapkan hasil belajarnya yang dulunya itu memang karena saya masih K13 patokannya KKM ya Pak Cepi ya. iya, Itu jadinya di atas KKM gitu Pak Cepi. iya, bagus Bu ya. Adakah prioritas yang ingin miliki dalam rencana aksi Ibu ini? Prioritasnya Bu? KKM Iya, tadi ya Bu ya? prioritasnya iya, prioritas saya itu saya sih mengharapkan dari yang tadinya mereka dari 35 siswa yang di atas Hmm. KKM hanya 10 orang, saya inginnya ini 80%-nya di atas KKM gitu Pak Cepi. Iya, bagus Bu ya. Kemudian untuk mencapai tujuan seperti apa Bu? Ya, Iya, yaitu Pak Cepi, saya selain saya heeh, mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat ya Pak Cepi ya, dengan teman yang sesama mapel bahasa Inggris, saya diskusi dan juga saya mungkin juga konsultasi dengan kepala sekolah, karena kan memang untuk penggunaan media mungkin saya
harus ada support dari kepala sekolah ya Pak Cepi ya, untuk media-media yang Oh membuat iya, anak lebih menarik lagi seperti itu. iya bagus ya Bu ya. Saya sangat mendukung ya dengan Ibu. Langkah-langkah selanjutnya Bu ya, kan itu udah baik ya Bu ya. Kemudian sudah terstruktur juga rencana Mhm, aksi Ibu, kemudian fokus dan detil, itu akan sangat membantu Ibu mengatasi mhm, tantangan minat belajar bahasa Inggris murid Ibu ya, itu sangat bagus sekali. Selanjutnya bagaimana Ibu melihat tindak lanjut mhm. dan Ibu? Ya, Mungkin saya, dalam diri berkomitmen kali ya Pak Cepi ya, berkomitmen untuk selalu upgrading diri, selalu mencari pembelajaran bahasa Inggris yang menarik, juga saya terus, berkolaborasi dengan teman sejawat maupun saya, melakukan konsultasi dengan guru senior dan kepala sekolah, sehingga juga saya bisa lebih banyak lagi pengalaman juga untuk terus mencari dan mempersiapkan materi video yang menarik disertai dengan lagu-lagu serta games yang membuat minat belajar bahasa Inggris murid saya di kelas itu jadi lebih meningkat dan ini iya, sangat bagus. berpengaruh terhadap hasil belajarnya di apa namanya hasil belajar bahasa Inggrisnya ya Pak Cepi. Oh iya bagus Bu ya, bagus sekali ya. Kita lanjut ke ini Bu ya, tanggung jawab Ibu dan komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat itu nanti seperti apa tuh Bu kira-kira? Iya, tanggung jawabnya itu berarti memang saya nanti mempunyai program ya Pak Cepi, target program Ya, untuk, beberapa materi gitu ya, berarti materi pembelajaran bahasa Inggris itu, dengan cara saya mencari beberapa, pembelajaran yang menarik video-video seperti itu Pak Cepi. oh kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu Bu? Iya, saya sih berharap, dengan adanya tadi ya Pak Cepi kolaborasi ya. Saya dengan Ya, beberapa teman guru mata pelajaran membuat kelompok kelompok belajar ya Pak. Kelompok ya, kelompok diskusi. Jadi kita juga bisa refleksi masing-masing, juga mungkin minta coaching dari mereka ya Pak dengan guru-guru senior bagaimana caranya yang mereka sudah pernah lakukan, berbagi pengalaman seperti oh, itu Pak. Dan tentunya tidak lupa juga saya selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah yang membuat kebijakan di sekolah sehingga saya mendapat dukungan penuh dari beliau gitu Pak. oh bagus sekali Bu ya tujuan yang sudah yang nanti misalkan akan Ibu lakukan. Selanjutnya mohon maaf ini Bu ya, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Ibu? Iya, saya berharap dengan kegiatan coaching ini terus berlanjut. Saya merasa dibimbing, saya merasa diarahkan, dan saya merasa tidak bingung nih ketika saya coaching dengan Pak Cepi ya Pak Cepi. Jadi Oh keluhan iya, atau pikiran atau yang memberatkan saya mhm, sehingga sehingga saya menjadi lebih lega gitu ya Pak. Ada teman sharing, ada teman coaching. Jadi saya bisa diarahkan juga alhamdulillah karena memang Pak Cepi juga salah satu senior dari guru bahasa Inggris gitu ya Pak. Jadi relate sekali wah gitu dengan terima kasih kondisi Ibu. sekarang Iya, gitu. iya terima kasih Ibu ya. Jadi semuanya semoga dapat semoga murid Ibu memiliki minat pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian Ibu juga dapat bekerja sama dengan semua ya rekan sejawat sekolah ya Bu ya. Ya, Iya Pak, iya. Ya uh, terima kasih ya Pak Cepi ya. ya sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Ya sampai pertemuan coaching selanjutnya ya Pak. Semoga saya sudah ada lebih Ya, kemajuan, jadi juga nanti saya mungkin juga minta feedback yang positif ya Pak dari Pak Cepi dengan yang memang sudah saya lakukan. Apakah memang harus masih ada yang perlu digali lagi dari minat siswa, dari minat murid terhadap pelajaran bahasa Inggris gitu Pak?
Ya, sama Bu Ati, ya, terima kasih mudah-mudahan ya Tuhan nak Bu Ati, Bu Ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan dulu aja, Terus Pak. gimana nih? Dimatikan. Kedip-kedipnya dimatikan. Udah. Dah. Ya, Kok masih record, Pak? ya. Assalamualaikum, Ya, Pak. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya, Pak Waalaikumsalam. Cepi? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik dan sehat semua ya Bu. Iya, alhamdulillah nih, Pak. Saya juga senang mendengarnya. Tapi kok saya lihat kayaknya hari ini kita coaching Pak Cepi agak-agak lesu, layu. Kenapa nih, Pak? Iya, itulah Bu. Ya, sebenarnya saya ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kira-kira apakah Ibu atau mohon maaf lah Bu jika kayaknya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu, Pak Cepi. Jangan sungkan. Apapun, kapanpun, Pak Cepi punya masalah yang berhubungan dengan pembelajaran, silahkan hubungi saya. Kita akan coaching bersama, seperti itu, Pak Cepi. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini ya belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya juga nggak bisa tenang. Oh, apa yang bisa saya bantu Pak Cepi agar Pak Cepi perasaan tidak nyaman, tidak tenangnya bisa diselesaikan dan kira-kira apa yang Pak Cepi harapkan dari hasil coaching kita atau pembicaraan kita hari ini? Iya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada Ibu. Oh, begitu. Baik, Pak. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan dari coaching hari ini kita? Sepertinya ya saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Oh, baik, Pak. Semoga setelah kita coaching ya, Pak, nanti Bapak bisa mendapatkan Ya, pemecahannya. Jadi, permasalahannya seperti apa ya, Pak? Coba silahkan diceritakan kepada saya ketidaktenangan atau ketidaknyamanan Pak Cepi. iya Bu. Ini beberapa hari yang lalu ya, itu saya disupervisi di kelas. Waktu itu yang supervisi adalah Hmm, kepala sekolah dan juga Oh, wakasek begitu. kurikulum. Kemudian ada Hmm. teguran, Bu. Iya, Oh. Oh iya, yang waktu hari Rabu ya Pak Cepi ya. Pak Cepi dapat jadwalnya ya. iya, Ya Bu. kebetulan memang Iya, Bu. saya lihat juga jadwalnya Pak Cepi yang di apa yang disupervisi ya. Waktu itu yang hadir siapa Pak Cepi? Iya, Kepala sekolah sama wakaseknya ya. iya, Bu. Iya, Bu, Hmm. kepala sekolah sama wakasek kurikulum. Kalau menurut saya Nah, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Iya. mm-mm. Apa tuh Pak, tegurannya seperti apa yang Bapak dengar dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya itu Pak? Jadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang bagian kurikulum itu mengkritik Bu tentang proses Mm-mm. kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, memang proses mengajar Bapak seperti apa? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas atau seperti apa sehingga Bapak dikritik bahwa kegiatan pembelajarannya tidak berjalan baik? Jadi sepertinya mereka itu keberatan Bu waktu saya mengajar. Waktu itu saya mengajar tidak memakai buku teks gitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak?
dari hasil yang disampaikan oleh kepala sekolah? Ya, saya sejujurnya menyampaikan sih kepada beliau, Bu, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, ya, baik Oh itu gitu. dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Mhm. Jadi saya juga ya pentinglah mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan kepada murid, ya memang lebih banyak kepada referensi yang lain, tapi sepertinya kepala sekolah kurang berkenan, Bu. Oh begitu ya Pak, jadi masalahnya Iya, seperti itu. Kalau mhm. begitu izinkan saya bertanya ke Pak Cepi dulu ya. Iya, Selama Bu. ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Ya, seperti saya ceritakan tadi, Bu. Jadi saya menggunakan berbagai macam sumber, ya. Itu ada dari buku di perpustakaan, kemudian menayangkan Mhm, video pelajaran yang interaktif serta menyenangkan. Kadang mhm. juga saya membuat kuis, Bu. Jadi seperti itu. Oh, kalau saya dengar sih sebenarnya itu sudah bagus ya, Pak. Tapi kalau boleh Iya. saya izin bertanya, mengapa Pak Cepi tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup, Bu. Jadi memudahkan para murid, murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum sih, Bu. Kebetulan kan saya Oh ajar kelas 9 bahasa. Jadi kan kurikulumnya kan masih K13, Bu, gitu. oh, iya ya, Pak. Sebenarnya sih sejauh ini yang saya dengar dari Pak Cepi sudah bagus, sudah membuat metode dan media pengajaran, pembelajaran yang memang bisa menarik buat anak ya, Pak. Soal Oh, output menurut Soal output nih Pak Cepi, menurut Pak Cepi, ketika anak-anak menggunakan buku paket, dengan menggunakan sumber-sumber yang lain, menurut Pak Cepi bagaimana hasilnya? iya sih, Bu. Jadi ya saya juga kepikiran ke sana sih. Kalau menurut saya sih hasilnya ya belajarnya ya emang kurang maksimal sih kalau tanpa buku paket, Bu. Mungkin itu ya Pak ya yang menjadi pertimbangan dari kepala sekolah ya, karena kan memang, buku paket itu, penting juga sebagai sumber belajar ya buat murid karena memang buku paket yang diberikan, yang dipinjamkan gitu ya Pak ya kepada murid Iya. seperti itu. Iya sih, Bu, saya juga kepikiran ke sana, jadi ada benarnya juga, Bu. Seperti itu. Nah, setelah Pak Cepi bercerita nih kepada saya Mhm. nih, sekarang bagaimana perasaannya Pak Cepi? Ya, terima kasih, Bu, ya saya udah mendengarkan cerita saya. Terus terang sih saya sudah merasa agak nyaman, ya, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Jadi suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran itu masalah ini. Jadi sehingga ya Mhm. mengakibatkan ya pekerjaan lain juga jadi agak terbengkalai gitu sih, Bu. Oh, begitu. Nah, kira-kira nih Pak Cepi, apa yang masih membuat Pak Cepi merasa sedikit resah selama ini? Jadi ya saya sedikit resah sih, tidak nyaman karena ya kepala sekolah apalagi kan bagian kurikulum juga menyampaikan hal tersebut ya kepada saya di depan anak-anak. Jadi saya takut nanti akan jadi Hmm. masalah di kemudian hari gitu, Bu. Gitu ketika bertanya, "Mana buku Oh. paketnya?" Seperti itu, Bu. Seperti itu. Ya sih Pak, Iya, kalau saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Cepi tidak nyaman pada saat supervisi itu, karena memang Pak Cepi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Pak Cepi memberikan argumen, sehingga mungkin iya, kepala sekolah merasa, kok nggak didengar gitu kali Pak ya, iya, sehingga iya, beliau mungkin agak sedikit tersinggung seperti itu. iya sih, Bu. Ya kira-kira nanti kepala sekolah bakal marah nggak ya ke saya, Bu, ya? Dan bagian Wakasek kurikulum juga bakal manggil saya lagi nggak ya, Bu, ya?
Jadi enggak sih Pak, saya sih maksud saya lihat sih, tenang saja Pak Cepi, yang sekarang Pak Cepi ke depannya, ketika memang akan ada di supervisi lagi, kan supervisi memang rutin ya Pak setiap Iya, semester. Jadi menurut saya sih Pak Cepi coba mempersiapkan lagi, coba merefleksikan dan mempersiapkan diri. Misalnya nanti Pak Cepi dipanggil nih sama kepala sekolah, jadi Pak Cepi sudah mempunyai bukan argumen ya, mempunyai alasan-alasannya kenapa Pak Cepi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin Pak Cepi bisa membawa juga Pak Cepi nilai-nilai hasil ulangan anak-anak iya, atau buku nilai. Jadi walaupun tidak menggunakan sumber teks, tapi Pak Cepi eh, sudah melaksanakan metode atau media pengajaran dengan baik, itu tidak mempengaruhi nilai seperti itu, Pak. iya sih mudah-mudahan sih seperti itu sih Bu. Iya, Iya. Nah, ya, mudah-mudahan ada solusinya ya Pak Cepi ya. iya. Iya. Jadi saya juga nanti akan berbicara dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum dan memberikan solusi, ya Bu. Saya Oh juga nanti iya, akan iya. berencana bahwa saya akan menemui juga ya semuanya gitu ya. Nanti akan minta maaf kepada mereka gitu Bu. Iya, betul Pak. Nah, alhamdulillah nih Pak Cepi sudah menemukan langkah-langkah selanjutnya, solusinya. Terus Pak, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya Pak? Iya nih Rencana Bu, jadi aksinya Bapak nih ke iya. depannya. Jadi rencana aksi saya ini Bu ya, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks ya untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan sih Bu, karena kan murid juga sudah merasa Mm-mm. nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan Mm. semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid ya Bu ya. Iya betul Pak Cepi, Masya Allah. Itu bagus loh Pak Cepi dengan mengkombinasi ya antara buku teks belajar dengan metode, dengan media pengajaran yang sudah Pak Cepi lakukan selama ini. Ini akan memberikan pembelajaran yang bermakna Pak Cepi. Karena kan memang pembelajaran kita harus berpihak pada murid ya Pak Cepi ya, seperti itu. Oh Nah, iya. Hmm. iya, saya lihat penyelesaian dari Pak Cepi sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu Iya. Pak. Iya, subhanallah luar biasa Ibu ya, langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah bagus ya Ibu ya, terima kasih banget ya udah memberikan pada saya ya untuk masukannya. Tapi nanti takutnya malah tambah parah nggak Ibu ya? Kalau ini seperti misalkan nanti langkah-langkah yang saya penyelesaian masalah ini saya lakukan. Tidak sih Pak Cepi, kalau saya lihat karena Pak Cepi juga punya rencana akan mendatangi kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah ya Pak Cepi, berusaha Ya, meluruskan, bicara baik-baik, saya rasa sih tidak. Nah ini Pak Cepi nih, ada lagi yang mau saya tanyakan nih, ya. komitmen apa nih yang akan Pak Cepi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya biar keresahan dan ketidaknyamanan Pak Cepi sudah hilang seperti itu? Iya nih Bu, jadi mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tetap ya akan saya lakukan, jadi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan selalu mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan Iya. mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan ya untuk menggunakan buku teks yang sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi secepatnya saya juga akan Mm-mm. menghadap dan berbicara langsung dengan kepala sekolah dan wakasek bagian kurikulum, dan insya Allah esok atau lusa ya saya juga akan menerapkannya sih Bu untuk menggunakan buku teks di murid gitu dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu sih Oh, Bu. oh iya Pak, betul. Terima kasih nih Pak. Lalu selanjutnya nih,
setelah Pak Cepi sudah bisa menetapkan apa yang dilakukan, selanjutnya dukungan apa nih yang kira-kira Pak Cepi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut tadi yang Bapak sudah utarakan di atas? Ya, jadi terkait masalah ini, ya saya juga masih kepikiran sih. Cuma saya akan terus berusaha untuk berkomunikasi ya dengan teman-teman rekan sejawat, terutama yang satu mata Mm-mm. pelajaran, sehingga barangkali ya kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu, Bu. Nah, ini ide yang bagus, Pak. Semoga saya sih berharap ya Pak, dengan Bapak sering sharing, dengan Bapak sering berkolaborasi dengan teman sejawat, semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin ya robbal alamin, Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya. Ya, baik itu saran-saran maupun masukannya. Ya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega aja, Bu. Jadi semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Amin, amin, ya robbal alamin. Sama-sama Pak Cepi. Iya, mohon maaf ya, Bu. Ya, kebetulan hari ini juga saya ada jam lagi, Bu. Jadi saya buru-buru ke kelas ya, Bu. Oh iya, Ya, iya Pak, silakan. Iya terima Pak, kasih Bu. Ya, silakan. terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Cepi. Ya, terima kasih ya Bu. Iya Pak Cepi.